Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan skip iklan ya guys. Bukan dong sawangan jantungku dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Senin ceria ya, dimana Senin biasanya saya istirahat. Hari ini saya baru sadar setelah ngecek tanggal, ternyata hari ini tanggal 14. Jadi emang saya lagi kecapean guys, mohon maaf karena udah lama gak kerja. Sekalinya kerja Sabtu Minggu tidurnya kurang dari pagi sampai malam, rasanya itu luar biasa. Alhamdulillah Gusti Allah paringi rezekinya langsung nembak gitu loh, langsung Sabtu Minggu kerja. Sampai hari ini pun aku belum dengar kabar transfer nih. Dari yang punya acara kemarin sudah tadi pagi sudah minta rekening nih. Rekeningnya kirim kemana? Sampai sekarang guys saldonya panggah 30.000. Yang penting apa? Semangat ya. Jadi hari ini tuh Mas Tulus fokus istirahat sama kirim-kirim minyak bidara. Aku terima kasih banyak ya. Hari ini itu ternyata sudah pada inden sejak hari Jumat. Jadi, teman-teman ada beberapa yang inden tapi tidak di nomor WhatsApp yang 0857 itu. Ada 27 pengiriman hari ini, tabarakallah. Tapi karena saya baru sadar hari ini jadi agak kelimpungan. Cuma alhamdulillah semuanya sudah selesai dan sudah dikirim. Terima kasih banyak untuk yang sudah pesan minyak bidara. Saya minta maaf ya responnya lama. Seperti info yang sudah saya sampaikan, Sabtu Minggu memang Mas Tulus tidak ada pengiriman. Jadi baru hari ini tapi semua sudah Mas Tulus upload ya, resinya sudah Mas Tulus kasih ya. Silahkan ditunggu saja. Semoga manfaat jadi obat buat yang pesan minyak bidara. Mau ikut pesan dong Mas Tulus, gimana caranya? Cek kolom deskripsi, ada WhatsApp yang 0857 itu, sebutkan nama, alamat lengkap, pesannya berapa botol, nanti langsung ke situ. Nomor HP jangan lupa yang bisa dihubungi. Mau tahu manfaat fungsinya silahkan tonton video packingnya dulu. Kalau sudah difahami silahkan ya. Di luar itu banyak yang beredar harganya hanya 10.000, hanya 9.000 dengan bentuk dan kotak yang sama. Jadi hati-hati karena bayangkan ekstrak minyak bidara yang ekstraknya itu mungkin butuh waktu, kalau yang saya dengar itu hampir 24 jam karena harus disuling, terus dikasih harga 30 mili cuma 10.000. Tidak meyakinkan. Makanya banyak yang DM, Mas Tulus saya udah beli yang di online, bentuknya sama, harganya 10.000, sama ongkir sudah free 10.000. Ternyata beda rasanya kayak minyak goreng. Nah itu tadi makanya teman-teman, aku nggak, ya terserah teman-teman mau nyari di luar juga nggak apa-apa. Tapi memang ya kalian bisa rasakan sendiri manfaatnya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat.
Amin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang tentunya ya. Kalian yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, support Mas Tulus dengan subscribe. Yang mau-mau saja ya, subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya, jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang. Boleh teman-teman kalau mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan. Ye, matur nuwun yang sudah nyawer, matur nuwun yang sudah tulis-tulis absen, sudah respon cukup baik, mendoakan, respon baik nggak baik, pokoknya terima kasih. Saya minta maaf nggak bisa balas satu-satu, yang pasti terima kasih banyak untuk responnya. Ye. Sehat buat kita semua ya orang baik, amin. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya, semoga segera membaik. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi, yang punya masalah semoga segera selesai. Masalah rumah tangga, keuangan, usaha, atau apapun itu semoga segera lebih baik seperti yang jenengan harapkan, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutang endang lunas. Allah limpahkan jalan rezeki sehingga hutang endang lunas, ya. Amin ya Allah. Jujur hari ini aku nggak sadar betul kalau sekarang tanggal 14. Jadi aku dapat DM. Ada sih sebenarnya gini. Aku sih nggak masalah ya teman-teman mau Mas Tulus kan tanggal 14, kenapa nggak dibahas? Ini kan tanggalnya unik. Biasanya kan memang tanggal misalnya tanggal Januari berarti 1, 11, 21 gitu-gitu kan memang itu reguler video-video reguler, termasuk bulan April ini berarti ada 1, 4, 14, 24. Memang tanggal-tanggal unik selalu kita bahas. Biasanya seperti itu. Nah, kebetulan saya tuh punya subscriber yang orangnya santai, nggak suka maksa-maksa, ayo Mas dibahas, ayo apa, enggak. Cuma kebetulan banget tadi dia mengingatkan, Mas ini sudah jam 12 kok belum ada video jam 11. Saya tanya video apa? Kan tanggal 11. Hah? Iya ya, tanggal 14. Iya ya, tanggal 14. Dan aku sudah terlanjur ngegelar buat paketan minyak bidara dan ini jam 5 sore guys baru selesai. Mudah-mudahan nanti bisa segera diselesaikan ya pembahasan kita malam hari ini ya. Ya, ini sudah pasti tayang malam hari ya teman-teman karena ini jam 5 lebih tuh ya Allah. Mudah-mudahan nggak kepentok sama azan maghrib ya. Sehat berkah buat kita semua. Saya terima kasih respon baiknya. Saya terlalu menyampaikan ke teman-teman. Saya nggak pernah menyampaikan apa yang saya sampaikan itu selalu akan terjadi dan pasti terjadi atau sesuatu yang memastikan sesuatu yang akan terjadi itu pasti terjadi gitu loh. Intinya pokoknya di situ. Jadi ini anggaplah sebagai konten seru-seruan aja. Kalau teman-teman suka silahkan ditonton, tidak suka silahkan skip. Ye, aman ye. Hari ini kita akan bahas tanggal 14 April 2025. Apa potensi-potensinya secara kerezekian dan lain sebagainya kita akan bahas ya. Sebelumnya saya masih terus mau ingatkan. Kemarin sudah saya up ke teman-teman jumlah donasi kita alhamdulillah per tanggal 12 ya. 12 apa 11 kemarin. Itulah pokoknya. Kemarin sudah Mas Tulus share, rekening donasi kita sudah di 1,7. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah ijabah sedekah nasi box kita di bulan April ini Allah cukupkan. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu sedekah nasi box kita. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun terima kasih. Insya Allah cukup. Amin. Yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Mau berapapun boleh ya. Rekening di kolom deskripsi. Saya hanya bisa bilang terima kasih yang sudah bantu. Mudah-mudahan Gusti Allah berkahi jenengan, keluarga, usia, usaha, apapun Gusti Allah berkahi. Amin. Semoga hajatnya apa, tujuannya apa Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Hajat baiknya segera Allah kabul dan sedekahnya jadi media tolak balak bagi jenengan dan keluarga yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya nggak banyak sih, tapi ada beberapa teman-teman yang sepertinya ketika saya nge-MC itu mungkin teman-teman salah satu tamu undangan di mana saya sedang MC. Tapi begini teman-teman, kalau memang kalian mengenal saya waktu saya lagi perform atau nyanyi atau lagi nge-MC, entah event, gathering atau akad, resepsi dan seterusnya, kalian mungkin boleh samper colek ya. Jadi aku juga jadinya ngerasa bersalah banget kalau ya Allah ternyata subscriberku tapi tak cuekin. Aku nggak tahu kalau itu jenengan, jadi banyak yang DM kayak kemarin.
tadi aku baca DM katanya Mas Tulus, kemarin aku lihat Mas Tulus nge-MC loh gitu. Jadi mungkin lebih baik dicolek kali ya, Mas. Saya subscribernya jenengan loh misalnya gitu. Jadi bisa lebih Mas Tulus respon. Mungkin beliau atau kalian menghargai Mas Tulus lagi kerja, tapi lebih enaknya kalau ditegur ya guys. Jadi aku tuh seneng kalau kita sama-sama saling apa ya, saling silaturahmi satu sama lain. Artinya ya lebih enak aja gitu. Meskipun ya Allah ini apa rekeningnya udah diminta tapi nggak ditransfer kadang-kadang ki dewe awake wis kesel ditera dilebok-lebok kira seneng piye gitu. Kan kita tuh kerja kalau udah capek tiba-tiba ditransfer denger gaji kita udah masuk tuh rasanya seneng tapi belum ditransfer sampai sekarang nih. Bosnya jaluk dimbat gitu ya. Insya Allah amanah teman-teman. Masih tidur orangnya ya. Sehat berkah bagi kita semua ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Gusti Allah berkahi kita semua. Nggih. Amin. 14 April 2024, semakin ke sini resesi, deflasi, kemudian ekonomi kita semakin memburuk. Terbukti ada beberapa kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat terkait dengan kenaikan pajak. Ada barang yang masuk di sana dikenakan segini, gini. Ada negara lain yang lawan, kemudian rupiah harganya hancur minang guys, kalau kata orang awak ya. Hancur harga rupiah dan emas sampai hari ini tadi pagi saya sekalinya ngelihat soal emas, algoritma saya semua serba emas yang lewat di TikTok saya. Dan yang saya dengar ini secara edaran ada yang sampai 2.010.000 rupiah per hari ini 14 April. Masya Allah, beruntung guys jenengan-jenengan yang punya tabungan emas ya. Untuk sebenarnya sih bukan investasi menurut saya ya, karena itu kan menahan uang kita dari inflasi aja. Uangnya bertambah sesuai dengan inflasi yang terus naik menurut saya ya pribadi. Tapi bagi orang ada yang mengatakan itu investasi. Ya nggak apa-apa mau diartikan kemana, kayak yang penting itu buat nyimpen uang. Artinya uang kita atau dana kita itu tidak tergerus oleh inflasi. Lalu pandangan Mas Tulus secara kerezekian, percintaan, kesehatan, sama musibah. Di balik angka 14 ada sesuatukah yang harus diwaspadai? Jawaban saya betul sekali. 14 ini memang simbol angka di mana opening atau pembukanya memang simbolnya adalah tanah. Tanah juga bisa diartikan sebagai uang, sebagai bahan pokok, diartikan sebagai beras, sebagai emas, sebagai alat pembayaran. Artinya di angka 14 ini meskipun sekarang emas lagi mahal ya, mungkin orang-orang mikir, oh emas lagi mahal, nggak mungkin saya beli sekarang, nanti aja nunggu murah. Nggak bisa, emas akan selalu naik. Jadi kalau teman-teman, aku mau investasi dari sekarang, karena ini teman-teman ya, intuisi yang paling kuat yang saya perhatikan, ini adalah investasi atau tabungan dengan jangka panjang loh ya, bukan jangka pendek. Jadi kalau yang hoki banget, kalau teman-teman tanya secara keuangan yang sedang amburadul ini, clue pertama atau intuisi pertama yang saya buka atau yang saya baca adalah investasi atau tabungan. Jadi sesuatu yang artinya memang harus kalian persiapkan. Adek, tolong nih. Takutnya orang ini. Masih lama sih. Investasi atau tabungan jangka panjang menurut saya. Dan 14 itu simbolnya adalah logam berat. Artinya bisa untuk beli tanah, mungkin investasinya ke tanah, jangkanya panjang ya. Beli emas dan seterusnya. Ini adalah waktu yang tepat atau intuisi yang sangat baik kalau kalian mau berinvestasi atau nabung. Sorry sekali lagi, nabungnya dengan jangka panjang, bukan nabung yang 1-3 bulan. Maksimal atau minimal itu di 6-1 tahun kalau kalian mau nabung secara kehokian intuisi yang saya baca hari ini. Jadi tabungan dengan jangka panjang. Jadi mungkin salah satunya adalah emas, juga bisa untuk tanah dan seterusnya. Jadi investasi yang artinya dilakukan dengan jangka panjang. Kalau kalian nabung cuma buat 3 bulan ke depan, 3 bulan istri saya mau lahiran, itu beda dengan jangka panjang. Itu berbeda dengan yang namanya mengamankan uang. Nah, intuisi yang saya baca di sini adalah waktunya kita beramai-ramai mengamankan uang. Jadi ini bukan FOMO ya teman-teman, bukan karena viral aja. Aku cukup salut sih sama teman-teman yang oke, dengan harga yang mahal sekarang masih banyak yang bisa nabung emas. Saya jujur aja teman-teman, kalau saya mau beli emas itu mikir 2 kali. Karena ya memang
mahal dan mohon maaf keadaan keuangannya sedang kurang baik-baik saja. Cuman kalau saya punya uang, kalau kalian tanya, Mas Tulus saya sampean pengen nabung Mas nggak?" Saya tetap pengen nabung Mas, meskipun dengan kondisi yang katanya sekarang mahal. Mas katanya sekarang harganya tinggi. Menurut saya ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk kalian mau nabung emas atau beli tanah, investasi dan seterusnya. Ini menurutku ya. Terus kehokian kita di sini untuk yang mau jualan, untuk yang mau buka bisnis, misalnya peternakan, perkebunan ini masih bagus. Makanan masih ada clue yang bagus juga, food court, mungkin buka resto, pecel ayam dan seterusnya masih cukup bagus menurut saya, kehokiannya bagus. Memang secara garis besar kalau saya simpulkan apakah ini akan aman, kecil kemungkinan karena amannya ini adalah sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan. Jadi menurut aku ya dol-dol aja, sama-sama aja. Makanya mumpung ada pemasukan dan pengeluaran yang mohon maaf sepertinya akan sedikit lebih besar, menurut saya ini waktu yang tepat kalau kalian mau nahan ikat leher. Sorry. Kalau bahasa orang Betawi itu kencengin leher. Atau ngencengin ikat pinggang maksudnya, malah kebalik mau ikat leher. Mati gue malahan. Kencangkan ikat pinggang. Kurangi konsumsi-konsumsi yang tidak seharusnya. Kurangi sesuatu yang tidak seharusnya kita beli. Terkecuali gift, hadiah, dan seterusnya. Kalau memang harus dibeli, apalagi dasarnya gengsi, aku sangat tidak menyarankan. Jadi, keuangan bagus nggak Mas Tulus? Amburadulnya begini sebetulnya. Kalau dibilang lancar, pemasukan akan ada, tapi pengeluaran juga akan besar. Makanya harus ada filter. Di sini angka 14 itu sebuah filter simbolnya. Jadi, kalau teman-teman usahanya lagi lancar sekarang, usahakan betul keuntungannya disisihkan sedikit demi sedikit untuk jangka panjang yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk investasi itu yang paling aman, yang paling tinggi menurut aku. Ya, presentase terbagus adalah investasi dengan jangka panjang. Sekali lagi jangka panjang. Nabung buat beli rumah atau mau misalnya untuk 15 tahun ke depan. Oke, usia saya 20 tahun. Saya 35 tahun bismillah pengen punya rumah. Dari sekarang kalian sudah niatkan nabung investasi karena ini bentuknya tanah ya, bentuknya tanah atau bentuknya rumah. Hokinya luar biasa. Simbolnya adalah ini akan dipermudah. Artinya kalau kalian sekarang mungkin aku belum punya duit Mas Tulus kalau mau nabung dari sekarang, tapi niatkan dalam hati. Bismillah, aku mulai hari ini pengen nabung, nanti dapat berapa gram, beli 1 gram dulu, beli 1 gram dulu. Dan ingat, kalau mau beli di toko emas, teman-teman harus beli emas yang dengan kadar yang 99% kalau saran saya. Mendingan emas tua aja. Karena setahuku kalau emas muda tetap akan dipotong. Pengalaman pribadi. Karena aku punya gelang yang memang dulu aku belikan buat almarhum ibuku. Sudah hampir 5 tahun aku jual. Belum aku jual, tapi aku tanyakan ke mereka, tetap dipotong. Jadi ini juga nggak menguntungkan jadinya kan. Bukan tidak menguntungkan, tetap akan dimakan inflasi berarti uang kita. Jadi kalau bisa emasnya emas dengan kadar yang tua. Niat aja dulu, seakan-akan tuh simbolnya seperti itu. Dan investasi merupakan satu-satunya yang paling hoki menurut saya. Nabung ya, artinya nabung dengan jangka panjang sesuatu yang hoki. Usaha masih dengan jenis apapun, baju boleh, karena simbolnya satu ini kan bahan pokok, bisa tanah juga artinya, dan ini netral, teman-teman mau usaha apapun boleh. Yang paling tadi saya sebutkan adalah logam mulia, mungkin beli tanah, kemudian usaha bangunan ya, terus lari juga ke food court juga masih bisa, makanan-makanan, buka usaha minuman dan seterusnya di pinggir jalan, pecel lele dan seterusnya itu juga masih hoki. Tapi ya tadi pengeluarannya akan sama dengan pemasukan. Besar, rame, pengeluaran juga akan gede. Sepi, pengeluaran juga akan kecil. Sama seperti halnya sesuatu yang ya blong-blong wae gitu. Makanya harus pintar mengalirkan uang. Sama satu lagi, investasi di sini juga berarti juga simbol dari sedekah. Artinya, ini hari atau tanggal atau angka yang bagus. Kalian ambil itu di tanggal 16, 18 nanti ya. Ambil tanggal-tanggal itu kalau mau sedekah. Artinya mungkin kalian sekarang, oh aku mau mensyukuri umurku, aku mau sedekah, bingung kemana, silahkan larikan ke orang-orang terdekat kalian, atau kalian intinya adalah memancing rejeki, atau memancing pahala sedekah, atau memancing kebaikan sedekah tadi dengan investasi sedekah tadi. Ini juga salah satu poin yang bagus ya. Kemudian selain bersedekah adalah salah satu intuisi yang baik, selain investasi dengan bentuk tabungan dengan jangka panjang, Mas Tulus melihat di sini, mohon maaf sekali lagi, hutang piutang dengan orang yang artinya hanya sekedar kita sebatas membantu, kalau bisa jangan libatkan hutang piutang. Kalau uang yang akan kalian berikan, karena intuisinya itu baru opening teman-teman, intuisinya baru terbuka. Makanya begini, karena simbolnya terbuka, simbolnya adalah pintu, kita juga harus menjaga sesuatu yang akan kita dapatkan ke depannya. Sehingga
Ya mohon maaf, kalau kita berhutang, artinya kita melibatkan hutang, kita seakan-akan tuh sengaja memasukkan diri kita ke lingkup hutang tadi. Makanya kalau bisa mungkin dibantu saja, jangan ada embel-embel hutang. Menurut saya itu kalau teman-teman mampu ya. Seperti itu. Jujur, kadang ada kemarin teman-teman yang DM aku, Mas Tulus emang beneran nggak punya beras. Loh aku demi Allah memang rantai beras. Aku apa adanya. Kalau kemarin sudah alhamdulillah sekarang sudah beli. Ada hamba Allah yang ngasih rezeki buat beli beras. Tapi kalau saya bilang nggak ada, itu saya bener-bener nggak ada teman-teman. Saya bukan tipikal orang yang suka bohong. Keadaan saya tuh juga nggak baik-baik aja. Cuma saya nggak cerita. Ya, jadi kita sama-sama menikmati aja lah. Mau gimana lagi sih? Kita mau nangis, mau ngeluh, ya wes, nangis sesekali, ngeluh sesekali. Tapi kan setelah itu kita harus strong lagi. Harus usaha gimana caranya. Bayangkan sebulan full nggak ada pemasukan, piye carane. Hebat-hebatnya kita aja. Ibarat kata nih, maaf kalau kata orang Betawi, nggak gila aja syukur. Istilahnya ya, apalagi lebaran, kita pengen sedekah, kita pengen ini, pengen ini. Tapi alhamdulillah semuanya tercukupi dengan izin Allah. Entah dari mana Allah memberikan rezeki, jalan rezeki itu ada dari Allah. Makanya tetap semangat dengan apapun yang kita hadapi sekarang. Bahkan sampai ada teman-teman yang bilang, kok Mas Tulu bisa strong itu sih sampai beras aja nggak punya, tapi bisa syuting dengan dengan apa? Dengan wajah yang masih enak dilihat. Lah itu konsekuensi kita di entertain. Kayak orang ngundang saya, bayar saya buat nge-MC, nggak mungkin mereka mau tahu, oh Mas Tulus di rumah nggak punya beras lagi susah. Enggak. Jadi kan harus tetap strong. Biar apa ya? Karena kan Mas Tulus juga pengennya teman-teman di rumah dapat vibe positif gitu loh. Teman-teman juga semangat di rumah ya. Secara keuangan itu cuma satu hal teman-teman, melibatkan hutang piutang yang harus saya garis bawahi adalah dengan orang terdekat atau dengan orang sedarah. Artinya dengan saudara kandung ini juga saya sedang tidak menyarankan. Makanya aku pikir gini, kalau kalian memang kakak atau kalian adalah tulang punggung keluarga dan adik kalian lagi butuh duit, kalau misalnya teman atau adiknya lagi butuh, ya, lagi butuh terus memang kita bisa bantu, niat dalam hati jangan hutang. Ya Allah, aku niat bantu adikku. Kalau kembali rezeki, kalau tidak aku sudah ikhlaskan. Jadi jangan ngomong sama adiknya juga kalau bisa bantu. Karena perselisihan dengan saudara terdekat atau orang terdekat ini juga lumayan kuat menurut aku ya. Orang-orang terdekat termasuk teman dekat, bahkan keluarga, saudara sekandung dan seterusnya. Jadi ya itu memang intuisinya kurang bagus. Makanya dibilangnya adalah saya sedekah membantu, saya ingin membantu. Jadi uang yang kamu kirimkan untuk teman saudaramu tadi, selama kamu masih bisa membantu, sekali lagi selama kamu bisa membantu, mungkin diniatkan untuk sedekah saja. Niatnya seperti itu. Tapi jangan ada ijab kabul utang piutang. Intinya di situ. Pakai. Nah, simpelnya begitu aja. Pokoknya jangan sampai ada terucap ijab kabul utang piutang karena intuisinya kan berputar. Ini baru opening ya. Masih nanti sepanjang tahun 2025 kalian seakan-akan tuh kayak masukin diri kalian di lingkup hutang piutang. Makanya agak dikurangi ya. Oke? Itu intuisinya ya teman-teman, mau diikutin mau nggak terserah hak kalian. Dari segi percintaan, menurut saya juga better, bagus-bagus saja. Untuk yang belum menikah atau teman-teman yang mungkin sekarang mau menjadi dunia baru, mau serius ngajak pasangannya nikah, mau nembak buat apa jenenge kuwi jenenge apa jenenge ngelamar ya. Ngelamar, mau ngajak pacaran yang tadinya cuma deket-deket doang, mau beranikan diri boleh. Ambil tanggal 14, 16, 18, 22, 24 dan seterusnya. Ambil tanggal genap di bulan April itu bagus menurut hitungan saya ya, secara percintaan. Sayangnya secara rumah tangga sedikit banyaknya karena simbolnya adalah tanah dan juga rumah, satu tanah dan juga rumah, sehingga kalau misalnya diartikan sumber permasalahan dalam rumah tangga kalian itu justru orang terdekat, mungkin dari orang mertua, kemudian dari teman, dari kakak adik kita yang mungkin mohon maaf satu keluarga dengan kita. Misalnya jenengan ikut mertua sama mertua agak kurang cocok, itu akan lebih kelihatan nggak cocok lagi. Kalian seakan-akan tuh nggak akan akur. Jadi sumber permasalahan rumah tangga yang datang justru dari orang terdekat dalam rumah tangga kita. Jadi hati-hati. Makanya di sini kalau teman-teman memang tinggal berdekatan dengan orang tua, artinya harus bisa lebih menjaga diri, menjaga lisan, menjaga, ya menurut aku menjaga telinga juga ya. Karena kita nggak akan bisa nutup mulut ada 100 orang yang nggak suka dengan kita, makanya yang tutup telinganya aja. Saya juga sering baca komentar-komentar nggak enak, cuman kan saya nggak mungkin juga memaksa mereka untuk jangan benci saya, harus cintai saya, nggak bisa kayak gitu. Makanya saya bilang ya wes, saya tutup telinga saya karena saya punya cuma dua tangan buat tutup telinga. Itu sama yang harus dilakukan di dalam rumah tangga. Jadi mertua atau orang tua juga saya sarankan untuk tidak ikut campur dengan urusan keluarganya, karena kalau anak, adik,
kakak atau anak saudara kita sudah berumah tangga, mereka punya privacy antar family. Jadi mereka punya privacy masing-masing, kakak, keluarga, orang tua bahkan itu kalau tidak diikut campurkan, jangan ikut campur. Ini yang saya sarankan karena perselisihan paham dalam keluarga ini bukan muncul karena kasus perselingkuhan ya teman-teman, tapi justru perdebatan antar keluarga terdekat. Jadi kalau kalian sekarang mungkin kurang rukun sama keluarganya, kemungkinan juga masih ada kemungkinan lagi untuk lebih tidak rukun lagi. Makanya hati-hati, hindari berkumpul-kumpul membahas sesuatu yang tidak jelas, mendingan ngobrol sama suami. Betul, kita tetap harus rukun dengan anggota keluarga, tapi di sini sama suami itu kan lebih penting. Artinya bukan mengecualikan loh ya, tapi menjaga dari sesuatu yang mungkin akan salah, mungkin akan membuat kita lebih mengalami permasalahan gara-gara sesuatu yang tidak kita sengaja. Seperti itu. Kemudian secara kesehatan, ini simbol tanah dan rumah juga masih muncul sehingga mohon maaf sekali sakit atau penyakit yang mengakibatkan kematian di akhir bulan atau lewat tanggal 14 ini simbolnya juga lumayan banyak. Kenapa? Ya gambarannya tanah karo omah. Bisa bergambar mah lambangnya makam. Jadi hati-hati jaga kesehatan. Penyakit nggak akan terlalu banyak, artinya nggak ada virus flu ini, flu burung, flu bebong, kemudian ada flu-flu atau SARS dan seterusnya, COVID dan seterusnya. Aku tidak melihat potensi-potensi itu. Penyakit masih cukup ringan sebetulnya. Batuk, flu, radang, masih sama dengan hal yang seperti itu. Kemudian persendian ya teman-teman, persendian agak sering ngilu di bagian persendian tangan, kaki, dengkul, kemudian bagian leher ya, ke antara kepala dan badan itu kan leher. Jadi nyeri di situ itu juga sangat berpotensi terjadi. Jadi jaga kesehatan. Artinya di sini meskipun penyakit-penyakit yang muncul atau yang saya lihat ini tidak terlalu berbahaya, artinya mungkin sakitnya hanya ringan tapi berulang-ulang. Dan satu lagi, bukan berarti kita harus mengentengkan karena kalau penyakit sudah datang dengan kita sudah memiliki riwayat penyakit, kemudian tambah dengan meskipun ringan sekalipun bisa mengkontaminasi ini. Kemudian dari angka 14 ini juga kita bisa melihat titik kejiwaan seseorang. Akan banyak orang yang stres, akan banyak orang yang sakit mental gara-gara permasalahan yang mereka hadapi. Ini bukan waktu yang tepat bagi kalian untuk menahan. Ya, simbol angka 4 ini kan open, buka atau pintu. Teman-teman harus meluapkan. Seperti kita tahu, banyak orang sakit darah tinggi, sakit jantung, stres, atau maaf, bahkan mengarah ke gila gara-gara permasalahan yang ditelan sendiri alias tidak diceritakan. Makanya ini simbolnya open, simbolnya terbuka, jadi teman-teman harus buka. Jangan simpan sendiri, bercerita dengan orang terdekat. Artinya, kalau misalnya bermasalah dengan orang lain, gue nggak suka ya, lu begini, mending disampaikan daripada ditahan. Ini waktu yang nggak tepat buat kalian yang orang-orang nggak enakan. Bisa terjangkit penyakit yang lebih serius. Jadi, kalau kalian tipikal orang yang nggak enakan, kurangi sosialisasi, kurangi bergaul dengan banyak orang. Ya, kemudian kalau ada permasalahan, saya sarankan betul-betul diucapkan, Mas, Bu, saya tidak suka jenengan ngaten, ya. Aku nggak seneng kowe masak terlalu pedas, wetengku gampang loro misalnya. Jadi mendingan diomongin, tapi dengan nada yang lebih baik. Konflik bisa dari beberapa sisi ya. Simbol uang di sini ada, simbol rumah ada, simbol macam-macam. Tapi lebih kuat adalah dari orang terdekat atau dari keluarga atau bahkan yang sekandung atau orang terdekat dengan kita. Bisa jadi teman dekat, kerabat dan seterusnya. Jadi hati-hati. Kemudian soal sakit mental itu juga muncul tadi kan, Mas Tulus lihat. Dan ini juga bisa jadi dari keluarga terdekat juga, hati-hati ya. Punya masalah, kalau emang nggak nyaman, lepas. Kalau emang harus ngomong. Maksud saya gini, simpelnya, bahasa kasarnya, mendingan sampean ngamuk dengan kata cacuk dengan bahasa kasar, dosa urusan kalian sama Gusti Allah. Maaf, saya bukan mengajarkan sesuatu ya. Tapi artinya tolong disimak apa yang saya maksudkan. Harus dilepaskan. Daripada astagfirullahaladzim. Bener, kita tetap harus istighfar, ya, tetap harus sabar. Tapi kalau memang sudah memuncak, sudah tidak bisa ditahan, tidak perlu ditahan. Luapkan, lepaskan, biar nggak jadi penyakit. Itu yang Mas Tulus ingatkan. Bukan berarti saya meng-ACC sesuatu yang dengan marah, dengan kata-kata kasar. Enggak, tapi memang kesel ngomong gue kesel. Ya, artinya seperti itu. Punya bos, punya pimpinan,
kok kita diperes ya? Maaf ya bos, ini sudah keterlaluan. Harus berani speak up. Kalau enggak, jenengan akan stres sendiri. Ini bahaya ya. Sakit psikis itu akan sulit disembuhkan. Mental itu akan mempengaruhi ke psikis kita lebih dalam lagi. Ini bahaya loh. Kemudian bahkan bisa mengarah ke sakit medis ya. Bisa ke macam-macam. Ini bisa darah tinggi dan seterusnya. Wah, darah tinggi itu bahaya loh. Ya, gawat ya. Orang tua kita jangan dibuat stres, kemudian kita juga jangan membuat stres orang tua kita. Itu juga clue yang sama ya. Anak nggak bisa diomongin, sabar, pelan-pelan didudukin, diajak ngomong dengan bahasa yang lebih enak. Cuman kalau memang sudah muak, menurut saya bukan berarti saya memperbolehkan kata-kata kasar, tapi maksudnya daripada jenengan pendam harus diluapkan. Tidak harus dengan kata-kata kasar, tapi simple daripada jenengan tahan, mendingan cacuk sisan wae, tapi lepas. Ngerti maksudnya ya? Bukan saya mengarahkan ke situ. Yang terakhir adalah di sini kita masih melihat potensi musibahnya adalah satu, yang pertama masih ada potensi gempa yang cukup sering sekali. 1.4 ini adalah tanah dan juga angin, teman-teman. Jadi saya juga sebenarnya juga nggak mengilhami apa yang disampaikan Crondol. Saya nggak percaya dengan yang disampaikan Crondol 100%. Cuma saya beberapa kali 2 minggu ini kan, Sabtu Minggu kan saya di luar, saya nggak di rumah. Dan emang anginnya tuh kencangnya, nauzubillah min dzalik, alhamdulillah. Saya perform di 2 hari ini, itu tuh di gedung semua, di aula semua. Dan yang terakhir tuh outdoor, tapi semacam resto yang aku nggak terdampak langsung ketika ada angin kencang. Cuman ya tetap ngeri. Itu memang potensi yang nyata banget. Jadi masih ada potensi cuaca ekstrim di sini. Angin kencang masih potensial, hati-hati. Gempa bumi masih akan lumayan kerap, akan lumayan sering, akan lumayan dekat dengan kita. Ini poin-poin yang masih saya baca, lumayan sekali kekuatannya. Masih perlu waspada ya teman-teman. Bukan saya minta dipercaya, tapi silahkan kalian simak sendiri. Jangkanya masih akan lumayan besar sampai batas kalau hitungan saya di angka 19. Termasuk gempa, longsor, kecelakaan di darat, kemudian cuaca ekstrimnya, angin kencangnya, air ini juga masih potensial sekali. Hati-hati, yang pertama tanah, yang kedua angin, yang ketiga adalah air. Ini salah satu potensial yang cukup besar sekali. Dan aku melihat ini satu poin terakhir yang aku sampaikan ke teman-teman soal cuaca ekstrim atau maaf, perlambang musibah di sekitar kita beberapa hari belakangan atau maksudnya di beberapa minggu belakangan atau bulan-bulan belakangan ini, hampir semua di angka-angka di mana ada pesan, ada peringatan yang disampaikan leluhur dan Tuhan kepada kita. Mungkin kita kurang dekat dengan Tuhan, mungkin kita kurang dekat dengan leluhur, mungkin koneksi kita dengan leluhur ada yang kurang pas, ada yang kurang tepat, sehingga harus ada yang kembali disatukan. Artinya dengan Eyang juga beberapa kali mengingatkan soal itu ya. Dan aku nih ceritanya tadi sebelum syuting aku rangkum beberapa kejadian-kejadian yang terjadi, dan salah satunya memang hampir sebagian besar musibah yang terjadi di angka-angka yang saya baca itu semuanya menyimbolkan peringatan, menyimbolkan pesan dari alam, dari leluhur, dari Tuhan untuk kita untuk lebih baik lagi, untuk memperbaiki koneksi. Aku yakin kalau misalnya simpelnya listrik kalau terkoneksi dengan pas, dengan tepat, mungkin akan kuat dengan daya apapun. Ya, untuk apapun. Sesuai dengan fungsi dan juga manfaatnya. Jadi kayak, kita tuh kayak lagi terbang, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Kita tuh kayak lagi diombang-ambing dengan sesuatu, tapi kita tuh nggak akan tahu, ini berhentinya di mana sih? Padahal, kita hanya sedang terputus koneksi kita dengan leluhur. Hanya itu saja. Ada yang harus disambungkan ya. Yuk sama-sama kita nguri-nguri, sama-sama kita jaga. Artinya ada koneksi dengan Tuhan, dengan leluhur yang harus kita jaga. Mengantikan diri dengan leluhur atau tradisi budaya, silakan, itu nggak masalah. Tapi jangan lupakan atau jangan hina. Atau setidaknya kalau nggak bisa melestarikan, jangan hina. Jangan menghilangkan asal-usul dari mana kamu berasal. Seperti itu ya. Itu hal yang sudah Mas Tulus baca. Semoga manfaat buat teman-teman yang nonton. Harapan saya nggak pernah minta teman-teman percaya. Dan saya nggak pernah menyampaikan yang saya sampaikan itu pasti terjadi. Ini hanya sebuah, ya simpelnya konten seru-seruan aja. Semoga manfaat ya orang baik. Semoga ada hal yang bisa kalian ambil dari video yang saya sampaikan. Kalau saya ada terkesan pinter, atau kesannya sok-sok pinter gitu, terus gurui dan seterusnya, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud di situ, oke? Semoga manfaat. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duit usaha, pengen duit kendaraan. Amin ya Allah. Semoga hajat baik kita segera Allah kabul. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang merintis usaha, saya doakan usahanya lancar, yang dagang laris manis ya. Amin ya Allah. Kalian yang sekarang mungkin sedang nonton video ini, mungkin sedang akan jual aset, warisan, kendaraan untuk kebutuhan, semoga segera terjual asetnya. Amin. Semoga saya dan juga teman-teman yang nonton video ini, kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah terus Mbak Nuwun, terima kasih. Mas Tulus harus pamit ya. Sehat berkah buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Mau saran apa lagi, mau bahas apa lagi, komen di postingan YouTube-nya Mas Tulus. Atau kalian bisa DM di @bigtulus_official di Instagramnya Mas Tulus. Oke? Terima kasih Mas Tulus. Pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Karena tayang malam, saya ucapkan selamat tidur, semoga mimpi indah, nggih. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.